mengucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang selalu nge-share dan memberikan bantuan. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih sekali. Jadi, tanpa kalian, channel ini bukan siapa-siapa. Saya selalu mengatakan bahwa yang sudah menghujat saya pada saat tahun yang lalu sampai nyuruh saya merobek stiker-stiker itu. Bahkan dikatakan saya dipecat dari penggiat, saya dimaki-maki karena sesuatu yang menurut saya tidak baik untuk saya dan orang lain. Saya melakukan dan saya tetap bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Banyak menjadi pro dan kontra. Tetapi itu membuat saya semakin dewasa bahwa saya tidak bisa mempergunakan kekuatan media sosial saya untuk menghajar orang lain juga. Tanpa kalian, sehari ini saya bukan siapa-siapa. Mungkin karena kemarin Wawan yang meninggal dunia di Korea karena kecelakaan kerja yang berasal dari Sragen sudah dijemput oleh Pak Menteri. Itu semua karena kekuatan media sosial kalian yang begitu luar biasa di-share, di-share, di-like, di-share. Dan ingat, saya tidak pernah menghantam suatu instansi. Saat satu instansi melakukan yang terbaik, saya berhenti untuk mencaci maki ataupun bahkan saya menjatuhkan pun nggak ada niatan. Benar nggak sih? Dulu bagaimana saya bermusuhan dengan BPJS, bagaimana saya bermusuhan dengan Bea Cukai. Tetapi saat proses mereka sudah baik, saya juga undur diri karena saya tidak fokus pada instansinya. Jadi banyak sekali orang yang membenci saya karena saya menghajar BPJS. Enggak juga kalau BPJS bagus. Kalau pencairan keuangannya bagus, ngapain saya menghajar BPJS? Terus kalau bea cukai tidak menganiaya kalian saat di bandara, saat di airport, ngapain juga saya menyalahkan bea cukai? Nggak ada hubungannya. Kita kan case by case. Lah bagi mereka yang ada di instansi terus baper, membenci saya secara frontal itu urusan mereka, bukan urusan saya. Karena saya berdasarkan yang telepon merasa teraniaya, ya saya pura-pura jadi pahlawan, blow ayu karong karong nggawa pedang naga puspa, terus kamu baper. Ya itu salah Anda. Karena habis perang saya ngalih. Dan bahkan kasusnya saya lupa. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Pernah nggak sih saya terus menghujat satu instansi? Nggak pernah. Selesai kasus ya udah kasus. Saya up ya udah selesai. Yang dari Amerika terima kasih ya kehadirannya ya. Saya bukan YouTuber yang membenci satu instansi. Tapi instansi yang saya senggol, tolong diperbaiki aja. Kalau nggak diperbaiki juga nggak apa-apa kok. Saya nggak bisa menjatuhkan hukuman, terus habis itu somasi, demo nggak bisa. Saya rakyat kecil. Bodoh amat diperbaiki silahkan nggak ya silahkan. Kalau ada orang komplain lagi ya saya majukan lagi. Nggak ada komplain ya udah diem. Jadi memang saya nggak ada tujuan untuk membenci satu instansi. Nggak ada. Nggak ada satu instansi pun ada hubungannya dengan saya. Nggak ada. Saya juga nggak ada kelebihannya tentang instansi-instansi tersebut. Saya cuma ingin bilang satu hal. Jika kalian punya masalah, ya udah hadapin itu masalahnya, selesaikan, selesai, clear. Saya beda ya dengan orang-orang lain. Jadi masalahnya tentang TKW, dia merembetnya ke personal saya. Dia merembetnya ke suami saya, ke anak saya, ke keluarga saya. Anak-anak saya nggak tahu apa-apa dimaki-maki. Karena mereka nggak ada bahan untuk menyerang saya. Tapi saya, diserang pun saya nggak ada masalah. Saya hanya case by case. Jadi banyak kok YouTuber-YouTuber yang menyerang saya, bahkan mbak-mbak yang notabene juga sesama TKW, itu membenci saya secara ugal-ugalan. Apakah saya mempermasalahkan? Tidak. Artinya konten ini memang pure adanya, nggak ada gimmick-gimmickan. Kalau semua suka saya, ini yang harus dipertanyakan. Kenapa semua komennya bagus sih? Iya kan? Komen yang jelek itu sebenarnya ada bagusnya. Kenapa? Artinya adalah memang ada orang yang nggak suka. Benar nggak sih? Pak Yai aja ada yang nggak suka, profesor aja ada yang nggak suka. Lah saya ini apa? Saya ini babu. Paham? Saya ini babu. Saya pernah dikatakan orang kiri e Cino. Nggak masalah, nggak masalah. Karena itu saya hanya inginkan kalian ojo selawase dadi kiri. Tapi kiri yang setia loh, menungso lebih jahat daripada anjing. Tapi percayalah, jadi anjing di luar negeri itu lebih mewah. Jadi kucing di luar negeri lebih mewah.
diajeni loro dilebokne rumah sakit VVIP. Sementara kita manusia, kita harus banting tulang. Kalau kamu nggak kerja, diusir kamu. Kamu dek kontrakan nggak bayar, dibuang kamu. Kamu itu dibuang. Anjing, tak ginung 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 nah, tak ginung ginung. Benar gak sih? Kalau anjing disayang-sayang, kucing disayang-sayang. Bahkan masuk rumah sakitnya anjing ataupun kucing lebih mahal daripada manusia. Makanannya anjing dan kucing lebih mahal daripada manusia. Manusia, grenggeng grenggeng grenggeng. Kenyataan gitu kan? Gak usah baper. Bahkan binatang lebih berarti loh, lebih larang loh, Rek. Tiketnya lebih mahal, pelayanannya lebih mahal. Kita sebagai manusia tukaran, tukaran aja nggak ada. Indonesia itu sangat sulit untuk menjadi satu. Kenapa? Karena ingin saling menguasai. Oh, kalau saya enggak. Kalau saya enggak. Apakah dikira kalian, saya itu nggak ada rasa cemburu? Ada. Saya itu ada rasa cemburu. Contohnya, saya mengenalkan sama kalian Ian. Ian yang dari Kamboja itu. Evan, oh kok Ian sih. Evan dari Kamboja itu. Sekarang kenalannya Evan, Badan Intelijen Negara, LPSK, eh, Badan Perlindungan, Cyber, terus dia deket dengan Yorpe. Apakah saya tidak cemburu? Ada. Manusiawi sekali, saya ada rasa cemburu. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan punya rasa cemburu. Akhirnya dia terkenal, viral. Sekarang dia bisa membuat laporan ke sana ke sini tanpa saya. Saya ada rasa cemburu. Tetapi cemburu saya membuat saya tahu bahwa hidup ini bukan hanya saya. Orang lain juga bisa melakukannya. Karena itu saya kasih jalan buat Evan. Semuanya nggak mungkin ke saya satu orang. Saya nggak nangani. Modern aku nggak sisi nangani wong. Ada rasa cemburu. Elena. Elena sekarang menangani segala hal yang ada di Taiwan. Apakah saya semuanya cocok dengan Elena? Ya enggak. Kita pasti ada. Oh, saya iri sama Elena. Kenapa Elena itu mampu sebaik itu? Bisa punya uang sebanyak itu untuk membantu orang lain. Saya ada rasa iri. Manusiawi sekali. Sama Mbok Cikra. Apakah kalian kira saya nggak cemburu? Cemburu. Kenapa Mbok Cikra itu cantik banget, sabar banget, pinter banget? Ada, saya itu ada rasa cemburu. Tetapi saya membiarkan rasa cemburu itu menjadi penopang hidup saya. Menjadikan saya tahu bahwa tidak semuanya bisa saya miliki. Tidak semuanya bisa saya tangani. Dan tidak semuanya saya mampu melakukannya. Jangan kira saya nggak cemburu. Kalian kira saya sama Mas Uya Kuya nggak cemburu? Ya cemburu lah. Tapi nggak notot, bro. Karena cemburu yang salah itu sama dengan ular yang memelilitkan tubuhnya dalam gergaji. Dia merasa, oh, Evan kok sekarang terkenal ya? Ih, jadi kok sekarang Evan nggak peduli sama aku ya? Akhirnya sakit kan saya? Akhirnya saya membatasi gerakan saya dengan Evan. Ih, sekarang kenapa sih si Elena sekarang itu terkenal sih di Taiwan? Padahal kan saya yang dulu bantu-bantu. Kenapa sih Elena? Akhirnya saya kegigit lagi sekali. Musita, wah Musita sekarang terkenal loh gini-gini. Oh karena ini, sakit lagi sekali lagi. Mbok Cikra kenapa cantik? Sakit sekali lagi. Dan sakit itu saya akhirnya membenci mereka semua. Akhirnya saya membenci semua orang-orang itu. Apa yang terjadi? Ketamakan yang ada di saya. Yang saya pikirkan adalah bisnis, 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 bisnis. Karena kecemburuan. Tetapi saya selalu membuka hati saya. Bukannya tujuanmu bantu orang? Sekarang ada Evan, ada Elena, ada Mbok Cikra, ada Musita. Kamu cemburu? Kamu cemburu, Yun? Saya bilang, iya saya cemburu. Tetapi tidak semuanya bisa kamu kuasai. Akhirnya saya turun lagi hati saya. Oh iya Tuhan, Engkau berikan saya anugerah untuk bisa menyatukan mereka semua. Itu udah lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ternyata saya tahu. Saya nggak paham banget tentang Kamboja. Ternyata saya tahu. Saya nggak paham banget tentang Taiwan. Saya juga nggak paham banget tentang mahasiswa. Saya juga nggak paham banget tentang MD. Saya juga nggak paham banget tentang rumah sakit, lawyer, atau apapun. Akhirnya kecemburuan saya itu membuat saya sadar bahwa tidak semuanya saya kuasai. Tidak semuanya saya kuasai. Makanya kemanapun saya diundang oleh pemerintah, pasti saya akan membawa saksi satu. Kenapa?
Biar kalau saya salah melangkah, salah satu dari kalian menarik saya. Dari dulu kok, saya mengenalkan orang-orang itu walaupun pada akhirnya saya dijejek, pada akhirnya saya ditendang, pada akhirnya saya dimaki-maki. Nggak apa-apa. Yang penting bukan saya yang memaki mereka. Jadi nggak ada masalah. Buat siapapun yang membenci saya, buat siapapun yang menjatuhkan saya, pastikan kamu sehat, kamu tidak akan pernah butuh saya. Itu aja udah lebih dari cukup menurut saya secara pribadi. Artinya adalah benci saya secara ugal-ugalan. Pastikan kamu tidak pernah butuh orang-orang di sekitar saya. Karena saya ingin mencoba belajar untuk tahu diri, sadar diri, tahu batasan. Bahwa tidak semua ilmu saya kuasai. Jadi enggak, saya juga enggak akan maksakan diri untuk menolong orang yang orangnya bulit. Saya enggak mau. Enggak ngurus. Enggak ada hubungan sama saya. Masalah kalian enggak ada hubungan sama saya. Jangan masukkan saya dalam permasalahan kalian. Karena kalian tidak berhak membawa saya terjun dalam permasalahan kalian. Ini ya, teman-teman ya, rodok ngoceh dikit ya sebelum ngangkat telepon semuanya itu. Dan satu lagi, masalahmu bukan masalahku. Masalahmu bukan masalahku.